Baru-baru ini papanya Cipung alias Raffi Ahmad baru ketemu sama CEO-nya Lamborghini. Katanya dia mau beliin Cipung mobil Lamborghini. Anak sekecil itu aja udah dijanjiin beli Lamborghini. Gak kebayang kan seberapa banyak hartanya Raffi Ahmad? Raffi Ahmad sosok yang jadi ikon sukses di dunia hiburan dan juga bisnis Indonesia. Raffi itu lebih dari sekedar artis. Dia punya talenta di bisnis yang bikin banyak orang kagum. Yuk kita bahas perjalanan Raffi Ahmad dari awal karir sampai jadi bos besar yang punya pengaruh gede. Raffi lahir tanggal 17 Februari tahun 1987 di Bandung dan juga dari kecil udah ngejar karir di dunia hiburan. Pertama kali sih dia itu main di sinetron bayarannya cuma 500 ribuan. Tapi buat dia itu sebuah hal yang buat dia seneng banget. Rumitnya kondisi keluarga apalagi setelah kehilangan ayahnya jadi bagian keras dari hidupnya Raffi. Tapi malah dari situ dia malah semangat buat maju dan buktiin diri. Tapi gak puas jadi aktor pendukung doang nih. Dia ngejar semua kesempatan buat maju. Dari peran keren di Senandung masa puber sampai debut musiknya di grup Bukan Bintang Biasa, Raffi makin dikenal dan juga sukses. Jadi pembawa acara di Dahsyat, dia tuh gak cuma dapat hati penonton tapi juga penghargaan keren. Di si Raffi ini yang sering dipanggil Sultan Andara punya kekayaan yang mencerminkan kesuksesannya di berbagai bidang. Dengan aset sekitar 400 miliar rupiah, dia berhasil memanfaatkan sumber pendapatan dari berbagai arah. Mulai dari kanal YouTube Rans Entertainment yang nontonnya jutaan, sampai jadi pembawa acara di TV yang bayarannya gede banget tiap episodenya. Raffi Ahmad bukan cuma berprestasi di bidang hiburan guys, tapi juga sukses dalam bisnis. Jadi terlihat dari Bakmi RN sampai Rans Cilegon FC menunjukkan kalau nggak ada batasan bagi mereka yang bermimpi dan juga bekerja keras. Mau jadi sultan kayak Raffi Ahmad? Yuk gerak sekarang. Kamu bisa mulai dari subscribe di newsletter kita biar makin cuan dalam 5 menit. Ini bakalan bisa bantu kamu banget loh biar jadi kayak Raffi Ahmad. Linknya ada di deskripsi ya. Gak mungkin sih Raffi Ahmad bisa sampai ke tahap ini kalau dia itu gak punya kunci suksesnya sendiri. Yang pertama, punya bakat dan juga kerja keras kudu dijalani dengan dedikasi yang tinggi. Raffi Ahmad menunjukkan dedikasi tinggi dan juga tekad yang kuat dengan menjalani jadwal yang padat dalam industri hiburan. Dia itu sering terlihat berlatih dan juga merencanakan segmen-segmen yang melibatkan interaksi dengan penonton, menunjukkan kalau misalnya sukses itu bukan cuman hasil bakat semata, tapi juga upaya dan komitmen yang konsisten. Selanjutnya, karakter dia yang menarik dan juga mudah bergaul sama orang. Jadi Raffi Ahmad ini terus-menerus menunjukkan keaslian karakternya melalui interaksi sosialnya yang santai dan juga ramah. Ya sebagai contoh dalam berbagai kesempatan guys, dia itu terlihat dengan tulus bersahabat dengan berbagai kalangan. Jadi tanpa menunjukkan sikap sombong. Jadi dia bisa menciptakan citra yang positif dan juga mendekatkan dirinya pada banyak orang. Selanjutnya, Raffi juga berani ambil resiko guys. Jadi jangan takut coba hal baru. Jadi keberanian Raffi Ahmad ini mencerminkan jiwa petualangan yang gak kenal takut. Salah satu contohnya adalah ketika dia nyobain terjun ke berbagai bisnis baru walaupun ada resiko pastinya. Misalnya dia mengambil langkah dalam industri kuliner nih, jadi dengan membuka restoran gitu ya. Jadi melalui keberaniannya menghadapi resiko, Raffi itu melihat setiap tantangan di berbagai peluang untuk tumbuh dan juga berkembang. Selanjutnya mulai bisnis dari investasi biar punya banyak sumber penghasilan. Keberhasilan Raffi Ahmad di dunia bisnis dan juga investasi itu gak cuma mencerminkan stabilitas keuangan, tapi juga menunjukkan wawasan mendalamnya dalam mengelola sumber daya. Sebagai contoh nih guys, Raffi terlibat dalam berbagai investasi, termasuk bidang properti dan juga kuliner. Keterlibatannya ini tuh gak cuma sebagai artis guys, tapi juga sebagai seorang entrepreneur yang memahami pentingnya diversifikasi portofolio untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Selain ngikutin kunci sukses Raffi Ahmad yang tadi, kamu juga bisa mulai langkah kamu dengan investasi di aset yang tahan akan inflasi, biar asetnya kamu tetap terjaga nilainya. Nah, keren banget kan kisahnya Raffi Ahmad? Kalau kisah yang satu ini nggak kalah keren dong. Aku punya kisah inspiratif dari orang nomor 6 terkaya di Indonesia yang hartanya sampai 71 triliun rupiah.